Halo teman-teman, selamat datang di Mari Animasi. Kembali lagi bersama aku, Bima. Oh iya, teman-teman pernah nggak sih ngerasa bingung harus mulai belajar animasi dari mana ya? Apakah harus mulai belajar dari 2D dulu atau 3D dulu? Atau mungkin dua-duanya secara langsung? Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjabarkan dan membahas mending kita harus belajar dari mana dulu nih? Apakah harus dari 2D dulu atau 3D dulu? Yuk ikuti pembahasannya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu ya masing-masing definisinya. Pertama-tama kita bahas dari dua dimensi dulu. Mudahnya gini, sesuatu itu bisa disebut dua dimensi karena punya bidang visual dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini tuh yang panahnya ke arah kanan mendatar, sedangkan sumbu Y itu yang ke atas tegak lurus. Nah, dari sumbu X dan sumbu Y ini tuh membentuk sebuah bidang datar, disebutnya dua dimensi. Sedangkan kalau tiga dimensi ini tuh memiliki kedalaman atau volume, sehingga diperlukan sumbu Z untuk membuat volume atau kedalaman ini. Jadi sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z jika digabungkan akan membentuk sebuah bangun ruang. Jadi bangun ruang ini itu memiliki kedalaman atau volume yang bersifat real jika dibandingkan dengan dua dimensi. Nah, biasanya volume atau kedalaman pada 2D itu sifatnya ilusi. Ilusi ini itu bisa terbentuk melalui berbagai macam cara ya, kayak penggunaan perspektif, misalnya perspektif yang kayak gini nih. Perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang. Kemudian bisa juga menggunakan value atau pencahayaan atau hitam putih lah disebutnya. Kemudian saturasi warna, kontras, ya kontras ini bisa warna ya atau bahkan objek. Objek di sini tuh maksudnya scaling objek yang kayak besar kecilnya, penempatan besar kecilnya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam cara ini itu digunakan untuk menimbulkan efek ilusi atau efek kedalaman ruang dan volume pada gambar dua dimensi. Sedangkan pada tiga dimensi itu biasanya menggunakan modeling 3D. Kalaupun berupa ilusi ya, itu biasanya digunakan untuk mengefisiensikan waktu atau proses produksinya. Nah, dua dimensi ini tuh bisa lebih fleksibel dalam proses produksinya. Apalagi untuk belajar sebagai pemula ya. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah. Kalau skala produksinya itu udah gede dan production value-nya itu kompleks, ya itu beda cerita gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Kenapa 2D itu lebih mudah buat dipelajari? Ya karena untuk mempelajari bidang 2D ini tuh hanya perlu 3 modalnya. Yang pertama itu adalah brush, terus perlu kanvas juga, dan yang ketiga adalah timeline. Oke, kita breakdown satu persatu ya. Maksudnya brush di sini itu lebih ke alat atau toolsnya, tools untuk membuat gambar. Ya dalam konteks ini bikin gambar di digital ya brush digital. Terus kemudian ada kanvas. Kanvas di sini tuh maksudnya medianya buat bikin animasinya di mana. Ya kalau digital ya kanvas pada software digital. Dan yang terakhir adalah timeline. Timeline di sini itu lebih ke penggunaan 2D untuk animasi. Misal teman-teman mau belajar 2D-nya itu untuk animasi atau motion graphic. Ya minimal teman-teman harus paham apa itu timeline dan penggunaannya bagaimana. Timeline di sini tuh lebih pada penguasaan feeling dalam memahami percepatan atau penempatan suatu objek gitu ya. Kayak kapan harus menggunakan atau menempatkan keyframe, atau dalam bahasa animasinya itu disebut timing and spacing. Sedangkan kalau spacing ini tuh lebih ke penempatan objek yang akan kalian gambar gitu. Lebih ke penempatan objeknya ini tuh di bagian mananya kanvas gitu. Apakah di atas, bawah, samping, atau gimana gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau belajar 2D-nya itu untuk visual development atau concept art, ya sebenarnya timeline ini nggak perlu-perlu banget gitu ya. Karena itu ranahnya ranah ilustrasi, jadi yang dipelajari beda gitu. Sedangkan kalau untuk mempelajari 3D ada banyak yang perlu diperhatikan. Tapi ya balik lagi ya, ini tergantung dengan mau menjurusnya itu ke 3D yang bagian mana. Kalau secara umum untuk belajar 3D itu ya harus memperhatikan beberapa poin, seperti pemahaman akan ruang atau bahasa kerennya 3D viewport, kemudian transform tools, armatures atau rigging, graph editor,
Dan yang terakhir timeline, sama kayak 2D. 3D juga butuh pemahaman akan timeline. Kita breakdown lagi ya satu persatu. Yang pertama adalah pemahaman akan ruang, atau bahasa kerennya 3D viewport. Nah, maksudnya di sini itu adalah kalian memiliki sense atau penalaran yang baik dalam memahami sebuah bangun ruang. Di sini kalian akan terbantu jika punya imajinasi yang kuat untuk memahami objek secara 3 dimensi. Nah, contohnya kayak kubus ini nih. Kubus ini tuh punya masing-masing sisi dari atas, bawah, samping, ya kiri kanan gitu ya. Kalau pemahaman ruang kalian itu bagus, maka kalian bisa dengan mudah mengidentifikasi visual atau tampilan masing-masing sisinya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalnya jaring-jaring kubus ini tuh dibuka ya, itu kan ada masing-masing yang beda kayak gini nih, mana yang atas, mana yang bawah, mana yang samping gitu ya. Nah, ini tuh juga bisa diaplikasikan ke objek 3D yang lebih rumit. Contohnya kayak ini. Kurang lebih kalau di breakdown tampilan dari atas, depan, samping, belakang mobilnya itu seperti ini. Kemudian ada transform tools. Ini tuh fungsinya macam-macam ya. Seringnya sih digunakan untuk modeling dan sculpting. Kemudian ada armature atau rigging. Nah, ini tuh bisa dibilang bidang yang penting untuk menghubungkan antara modeler dengan animator. Karena tanpa rigging itu objeknya nggak bisa digerakin atau dianimasikan, kecuali ya disimulasikan dengan VFX. Itu beda cerita ya. Nah, kemudian ada graph editor. Graph editor ini tuh sebuah kurva yang membentuk gerakan pada objek atau subjek yang kalian animasikan. Jadi setiap objek atau subjek yang kalian animasikan dalam 3D itu membentuk sebuah kurva yang disebutnya graph editor. Nah, sama seperti 2D, 3D juga memiliki timeline. Nah, penjelasan tentang timeline itu mirip-mirip lah ya seperti 2D, cuma beda ini aja, beda software aja. Yang satu 2D, yang satu 3D, tapi pengaplikasiannya sama gitu. Kurang lebih mirip-mirip lah. Kalau dikomparasikan nih ya, kalau di animasi 2D itu kalian akan lebih cenderung mengeksplorasi ide dan visual secara bebas tanpa terbatas dengan aturan teknis softwarenya. Bisa dibilang lebih fleksibel lah jika dibandingkan dengan 3D. Sedangkan kalau di 3D, kalian akan cenderung belajar hal-hal yang sifatnya teknis dalam penguasaan fungsi software gitu misalnya. Karena penguasaan teknis inilah yang menjadi modal utama dalam mempelajari bidang 3 dimensi. Ya, jadi secara umum mau bidang animasi 2D atau 3D itu punya keilmuannya masing-masing. Jadi kurang lebih kalau dikomparasi seperti ini. Yang pertama adalah bidang keilmuan animasi dasarnya. Animator 2D atau 2 dimensi itu mempelajari dasar-dasar seperti squash and stretch, terus timing and spacing, dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip ini itu diaplikasikan melalui serangkaian gambar yang kemudian dirangkai menjadi satu animasi yang utuh. Nah, sedangkan 3D animator juga sama, tapi bedanya diterapkan pada objek dan karakter 3D dalam 3D space atau ruang 3D. Animator 3D ini tuh harus mempertimbangkan efek dari sudut kamera, perspektif, dan gerakan di ruang 3 dimensi. Kemudian keilmuan selanjutnya adalah menggambar. 2D animator harus memiliki keterampilan menggambar yang kuat untuk menggambar karakter maupun latar belakang atau backgroundnya. Bisa dibilang menggambar itu merupakan bidang keilmuan utama yang sangat diperlukan 2D animator. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi 2D animator ya minimal harus bisa gambar. Nah, sedangkan dalam 3D, menggambar itu lebih digunakan untuk membuat konsep awal desain karakter dan environment pendukungnya. Nah, ini kemudian dari gambar 2D itu dibikin 3D modelnya. Keterampilan menggambar di sini itu ya tetap penting, tapi nggak seakurat dan sekompleks di 2D. Karena tahap akhir perancangannya itu dilakukan dalam software 3D. Nah, kemudian keilmuan selanjutnya adalah perancangan dan pembuatan storyboard. Dalam membuat storyboard di animasi 2D biasanya melibatkan pembuatan sketsa di setiap adegannya. Hal ini untuk merencanakan alur dan urutan aksi dalam cerita yang akan dianimasikan. Nah, sketsa ini biasanya dibuat dengan memperhatikan gerakan dan transisi antar adegannya, atau bahasa lainnya adalah antar shot dan antar scene-nya. Sedangkan storyboard dalam animasi 3D itu biasanya mencangkup sketsa kasar dengan penekanan pada sudut kamera,
kedalaman, dan perspektif yang akan diterapkan di animasinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bidang keilmuan untuk desain karakter. Pada animasi 2D, perancangan karakter itu lebih memperhatikan detail seperti ekspresi wajah, proporsi tubuh, dan posenya. Desain karakter ini tuh harus mudah dianimasikan dan menarik secara visual. Jadi jangan terlalu ribet lah kalau mau bikin desain karakter untuk animasi 2D. Nah, sedangkan pada animasi 3D, proses perancangan ini tuh lebih mempertimbangkan detail yang akan dimodelkan. Misalnya seperti tekstur kulitnya gimana, pakaiannya gimana, aksesoris yang mau dipakai kayak gimana. Nah, perancangan desain karakter pada 3D ini itu lebih mempertimbangkan pengimplementasian desain pada ruang 3D gitu ya. Kemudian selanjutnya ada background dan layouting. Animator 2D biasanya merancang background yang bisa untuk mendukung aksi dan narasi dari cerita animasinya. Nah, sedangkan pada animasi 3D lebih membutuhkan pemahaman tentang perspektif dalam ruang 3D. Biasanya proses pembuatannya itu menggunakan 3D model dan tekstur. Oke, selanjutnya adalah modeling. Nah, dalam animasi 2D itu objek utama yang dianimasikan itu tidak perlu menggunakan proses modeling karena animasi 2D itu outputnya ya gambar datar. Kalaupun menggunakan modeling, itu hanya sebagai alat bantu pada environment pendukung pada animasi 2D-nya. Nah, sedangkan dalam animasi 3D, modeling ini tuh ya sebagai yang utamanya, melibatkan pembuatan objek dan karakter 3D-nya yang akan dianimasikan di ruang 3D. Kemudian rigging. Nah, penggunaan rigging di animasi 2D itu lebih digunakan sebagai salah satu cara untuk menganimasikan gambar. Nah, dengan metode cutout animation salah satunya. Jadi nggak digambar satu persatu secara frame by frame. Ini lebih ke trik sih ya. Jadi ini balik lagi ke style animasi yang akan digunakan oleh animator. Kalau stylenya frame by frame ya nggak perlu menggunakan rigging gitu ya. Sedangkan dalam proses animasi 3D, proses rigging di 3D ini tuh lebih kompleks karena melibatkan pembuatan tulang atau bones dan controller yang detail untuk mengatur gerakan-gerakan dari karakternya. Jadi per setiap persendian itu ada riggingnya biasanya, atau bahkan di ranggutnya ada gitu ya. Nah, selanjutnya adalah texturing. Pada animasi 2D, texturing ini tuh nggak ada. Jadi texturing di sini tuh maksudnya lebih ke bagian pewarnaan gambar, baik untuk karakter maupun untuk backgroundnya. Sedangkan di animasi 3D, texturing pada model 3D lebih kepada pemberian tekstur yang realistis dengan mempertimbangkan material dan pantulan cahaya pada objeknya. Nah, jadi mending mana? Mending mulai belajar dari 2D atau dari 3D? Ya, ini balik lagi ya, tergantung teman-teman motivasi belajarnya kayak gimana. Apakah buat nyenengin diri sendiri aja atau memang niatnya buat ngejar yang diminati oleh demand pasar? Biasanya yang buat nyenengin diri sendiri itu berawal dari hobi. Kalau kalian sudah punya modal bisa gambar, bisa lanjut tuh buat ningkatin kemampuan di bidang animasi 2D, baik secara frame by frame atau secara cutout animation yang pakai rigging. Nah, kalau mau belajar yang sesuai demand pasar, ya mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Misalnya, banyak perusahaan atau studio animasi yang cari animator dan 3D modeler. Ya mau nggak mau harus belajar 3D. Tapi beda cerita kalau motivasi belajarnya buat hobi. Jadi secara menyeluruh, 2D ini itu lebih mudah untuk dipelajari dibanding sama 3D. Karena 3D ini itu memiliki banyak faktor teknis yang harus diperhatikan. Sedangkan di 2D lebih ke penguasaan bidang keilmuan untuk menggambar. Bagi kalian yang lebih suka belajar dengan mengeksplorasi hal-hal baru yang sifatnya teknikal, 3D ini itu lebih cocok untuk dipelajari dibanding dengan 2D. Karena 3D ini itu memiliki integrasi dengan tools-tools yang lain yang dapat saling diinteraksikan antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan di episode kali ini. Misal teman-teman mau request bahas topik apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah mampir, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.